wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, pertemuan yang mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih mendapatkan curahan nikmatnya, khususnya kita masih diberikan istiqomah untuk mencari ilmu agama, apalagi pada malam yang dingin, hujan. Semoga hal ini mendatangkan rahmat Allah Ta'ala kelak ketika kita berada di alam barzah. Ketika kita sendirian, kita pun juga akan kedinginan. Kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya, agar kita dikuatkan ketika ditanya oleh malaikatnya yang menjaga kubur. Demikian juga kita diberikan nikmat kubur. Demikian juga kita berharap kelak dirahmati oleh Allah ketika dibangkitkan dari kubur kita, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngajari banyak hal, yang ingatkan banyak hal, ingatkan dari kehidupan alam barzah yang penuh dengan kesulitan bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa, mengingatkan dari neraka yang kita semuanya pasti akan melewatinya. Kemudian yang ngajari kita apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia agar kita selamat dunia kita, apalagi akhirat kita, hingga kita tiba di surga Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ketemu di telaganya dan mendapatkan syafaatnya. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tema tertentu, tidak melanjutkan membahas kitab Riyadhis Shalihin, yakni fikih ringkas, ketemu dengan bulan Ramadan, fikih ringkas tentang puasa di bulan Ramadan. Kenapa kita perlu membahas ini? Ketika kita mau haji dan umroh, mesti kita diikutkan untuk kegiatan manasik. Kita belajar bagaimana haji dan umroh yang baik sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, agar jangan sampai ketika kita sudah beribadah tapi ternyata yang kita lakukan salah. Jangan sampai kita terlewat mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, yang sangat besar yang Allah berikan, siapkan ketika kita melakukan haji dan umroh. Maka pun sama, ketika kita hendak berpuasa di bulan yang mulia, penting bagi kita mengetahui fikih daripada puasa, agar sedari awal, mulai dari malam 1 Ramadan, mulai dari tanggal 1 Ramadan, kita bisa mengais banyak sekali kebaikan, meraih banyak sekali pahala. Jangan sampai kita panas di tengah. Jangan sampai kita panas di tengah. Sedari awal kita sudah panas karena kita sudah mengetahui tentang fikihnya, sehingga kita bisa meraih banyak pahala. Khawatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tentang fikih puasa.
Pada kesempatan kali ini saya akan mengambilkan dari kitab Minhajul Muslim, ya, dari kitab Minhajul Muslim. Adapun kitab yang berbahasa Indonesia pada tahun yang lalu saya pernah membagikan, ya. Nanti kalau misalkan perlu juga masih ada lagi, sehingga bisa jadi pegangan. Tentang ta'rifus shaum. Ta'rifus shaum, definisi daripada puasa. Ya, sebelum kita mengetahui lebih dalam rukunnya, syaratnya, kita perlu mengetahui ta'rifus shaum. As-shaumu secara bahasa itu imsakun. Al-imsak, namanya al-imsak, namanya menahan. Ya, kita mendengar kata-kata imsak, imsak. Imsak itu maknanya apa? Menahan. Ya, jadi mana imsak? Menahan. Wa syar'an, dan secara syariat atau secara istilah, yang dimaksud dengan puasa itu al-imsak biniyatit ta'abbud, menahan, ya kan, dengan niat ibadah. Menahan dengan niat ibadah. Menahan dari apa? Anil akli wa syurbi, makan minum, wa ghusyanin nisa, dan menggauli wanita, wasairil muftirat, dan perkara yang membatalkan puasa yang lainnya. Jadi menahan dengan niat ibadah. Menahan apa? Makan, minum, menggauli wanita, istri, ya kan, dan perkara yang membatalkan lainnya. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi kalau dari istilah ini kita akan mengetahui bahwa puasa itu mencakup yang pertama adalah menahan dari makan, minum, menggauli istri, dan perkara yang membatalkan. Kemudian dengan niat ibadah. Maka kalau nggak diniati ibadah nggak bisa. Ya, orang sebelum operasi diperintahkan puasa, tapi nggak niat ibadah, ya nggak ibadah namanya. Ya, nggak niat, nggak ibadah namanya, karena nggak diniati untuk ibadah. Ya, kemudian waktunya dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian berikutnya, sejarah difardukannya puasa. Sejarah diwajibkannya puasa. Allah perintahkan umatnya Nabi Muhammad SAW untuk puasa, sebagaimana Allah perintahkan untuk umat-umat sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi Allah fardukan, Allah wajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad puasa, sebagaimana halnya Allah wajibkan atas umat-umat sebelumnya. Jadi ini bukan hanya syariat untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi juga syariat untuk umat sebelumnya. Sehingga kalau kita tahu bahwa ini juga syariat umat terdahulu, maka akan mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Karena apa? Sudah ada yang pernah melakukan sebelumnya. Ya, kalau kita bilang kepada anak kita, "Le mondo, abi biyen ya mondo." Nah, seperti itu kan akhirnya, oh ya apa bi mondo itu bi, nah gitu. Jadi akan menjadi motivasi bagi orang yang melakukan setelahnya, ya, untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh umat sebelumnya. Nah, syariat ini ada atau turun pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi turun pada hari kedua dari bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi sebelum hijrah tidak ada syariat puasa. Ya, sebelum hijrah tidak ada syariat puasa. Yang pertama itu, ya, syarat ibadah itu sholat. Tapi sebelum sholat itu adalah tauhid, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu selama 10 tahun, atau ada yang mengatakan 11 tahun. Baru kemudian ada syariat sholat.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Kemudian syariat yang ketiga adalah hijrah. Hijrah. Belum puasa, baru kemudian puasa tahun kedua setelah hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita membahas masalah ibadah, kita akan sering mendapatkan pembahasan fadilah. Ya. Kenapa ada fadilah? Fadilah itu tidak lain dan tidak bukan untuk memotivasi kita dalam melakukan ibadah. Asalnya tanpa Allah sebutkan fadilahnya melalui lisan Rasulnya, wajib bagi kita taat. Tanpa Allah sebutkan fadilah puasa melalui lisan Rasulnya, wajib bagi kita taat. Ya, sebagaimana halnya wajibnya kita taat kepada majikan kita. Misalkan majikan kita bilang, kamu kerja nggak boleh makan, nanti makannya jam 12 sampai jam 1 siang. Wajib taat. Apalagi kita kepada Rabb kita, yang Rabb kita itu memberikan kita hidup, memberikan kita otak, jantung, paru, ginjal, liver secara cuma-cuma, memberikan rizki dan lain sebagainya. Wajib bagi kita taat. Ketika diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wajib. Tanpa ada fadilahnya pun wajib bagi kita taat. Tapi inilah yang menunjukkan sebagaimana Allah bersabda dalam hadis qudsi, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih luas daripada murkaku. Ya, agar kita termotivasi. Nah, di antara fadilah puasa adalah puasa secara umum, kita belum bahas fadilah puasa Ramadan, agar kita termotivasi. Dalam hadis Ahmad dan Nasai disebutkan Nabi bersabda, asyamu junnatun minan nar. Puasa itu perisai dari neraka, kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisai seseorang dari kalian dari peperangan. Jadi puasa itu adalah perisai dari sentuhan api neraka, seperti ya perisai seseorang dari kalian dalam peperangan. Ada yang menggunakan helm besi, mighfar namanya. Ada yang menggunakan baju besi, ada yang menggunakan tameng, ya kan? Semuanya itu adalah perisai agar kita tidak disentuh oleh senjatanya musuh. Nah, kita butuh puasa agar puasa menjadi perisai kita dari neraka. Karena apa? Setiap dari kita mesti melewati neraka. Ya, kalau kita belajar tentang perjalanan kehidupan akhir, kita pasti lewat neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali mesti lewat neraka. Ya. Dan nanti kita sendiri-sendiri. Kita nggak akan peduli dengan istri nggak akan peduli dengan suami, kita nggak akan peduli dengan anak nggak akan peduli dengan orang tua. Ya, kita akan jalan sendiri-sendiri. Makanya kalau dalam kehidupan dunia, mumpung masa itu belum tiba, ajak keluarga untuk ngaji di antara, melakukan ketaatan. Jadi ngaji seperti ini jangan sendiri. Kalau bisa ajak orang tuanya, istrinya, anaknya, ya kan, orang yang kita cintai. Karena nanti kita mesti melewati neraka. Nah, ada amalan ibadah yang kalau kita lakukan, maka amalan itu menjadi perisai dari neraka. Kita nggak akan disentuh. Amalan itu namanya puasa. Nah, makanya seharusnya di sini memotivasi kita. Kita semuanya nanti lewat neraka. Bagaimana caranya agar neraka tidak menyentuh kita? Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa yauman, sehari saja, fi sabilillah, zahzahallahu wajhahu 'anin nar. Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka bidzalikal yaumi, dengan hari itu yang dia puasa, sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Kita akan dijauhkan wajah kita dari neraka 70 tahun perjalanan. Ya. Berarti puasanya sehari saja, pokoknya sepanjang hayat sehari saja, toh nanti sudah 70 tahun itu sudah jarak yang jauh. Jangan punya pikiran seperti itu.
orang lewat neraka itu ngeri. Ya, kita misalkan berjalan di sini ada sungai, ada jembatan gantung. Enten Pak, mriko jembatan gantung wonten. Jembatan gantung. Ya kan, doyong. Mesti ngeri. Padahal bawahnya air. Maka bagaimana kalau bawahnya itu api neraka? Ya. Jangan punya pikiran nguji adrenalin Ustaz. Oh iya lek misale lugure yang kali, lek lugure yang rokok itu loh. Nah, maka nggak cukup hanya sehari. Maka niati setiap puasa kita di bulan Ramadan atau puasa kita di luar bulan Ramadan dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, makanya hadis ini kenapa perlu dibahas? Para ulama membahas hadis-hadis seperti ini diantaranya agar man shoma Ramadhana imanan, siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman. Nah, ini menjadi landasan puasa kita iman. Semoga dengan puasa saya nanti wajah saya dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Tapi kalau semakin banyak kita puasa berarti kita dijauhkan sejauh-jauhnya. Ya. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya tentang di surga punya pintu yang namanya Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Insyaallah para jamaah sudah tahu ini. Pentingnya kita bisa melewati pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ya. Agar kita kalau misalkan punya amalan puasa yang kita senantiasa menjaganya, harapannya nanti bisa masuk pintu itu. Ketika pintu yang lain crowded gitu kan, kita bisa masuk pintu itu. Atau kalau misalkan kita punya amalan-amalan yang lain, sholatnya, zakatnya, sedekahnya dan lain sebagainya, kita berharap bisa masuk pintu surga yang mana saja. Karena terlalu lama di mahsyar membuat kita ingin segera lepas dari kengerian, kesulitan yang ada di mahsyar, ingin segera masuk ke dalam surga. Kayak kita kalau misalkan jalan-jalan ke kota besar, ya kan, yang daerah pantai panas itu kan, kemudian pengen masuk ke mall, endang masuk. Nanti masuk ke mall itu belum masuk jauh dari pintunya saja sudah terasa baunya makanan di dalam, terasa dinginnya dalamnya mall itu. Ya, baunya surga itu juga bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan sebelum masuk ke dalam surga. Allah a'lam. Nah, adapun keutamaan secara khusus dari puasa Ramadan, ya, keutamaan secara khusus dari puasa Ramadan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Salat yang 5 waktu, Jumat berikut satu dengan Jumat berikutnya, wa Ramadhanu ila Ramadhan, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, itu mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa antara keduanya, idastuni batil kabair, selama dosa besar ditinggalkan. Ya, kita butuh penghapusan dosa. Ya, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman. Nah, iman tadi, iman kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, iman terhadap fadilah-fadilahnya tadi, imanan, kemudian ihtisaban, mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Kita perlu penghapusan dosa mulai sejak sebelum kematian kita. Tujuannya apa? Agar kehidupan alam barzah kita ringan. Ya, agar kehidupan alam barzah kita ringan. Agar kehidupan kita di padang mahsyar juga ringan. Agar ketika dihisab kita juga ringan. Agar ketika kita melewati neraka juga ringan. Ketika melewati neraka, melewati jembatan yang terbentang di atas neraka, ada orang yang larinya itu secepat kilat. Ada orang yang larinya secepat kuda yang berlari kencang. Ada orang yang larinya sekencang-kencangnya. Ada orang yang dia merangkak tapi selamat. Tapi ada orang yang tercapik-capik tapi dia juga selamat. Tapi ada yang terjatuh ke dalam neraka tapi kemudian akhirnya dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Semuanya sebabnya apa? Semua disebabkan amal mereka dalam kehidupan dunia.
Adapun orang yang tercapek-capek, orang yang masuk ke dalam neraka karena dosanya masih banyak. Dosanya masih banyak. Amal-amal dalam kehidupan dunia dia belum mampu menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga sebelum dia masuk ke surga, karena nggak boleh orang masuk ke dalam surga masih membawa najis dosa di badannya, sehingga dia harus disiksa lebih dulu. Makanya kita sangat butuh puasa kita ini mendatangkan ampunan Allah Ta'ala. Makanya di antara doa ketika Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika melihat Lailatul Qadar, ya, mendapati Lailatul Qadar, bahkan sampai pun wanita yang dia terhalang dari berpuasa, hendaklah dia memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubaydi At-Tabrani, di mana Nabi bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati, aku melihat seseorang dari umatku, yalhathu atashan, dia terengah-engah karena kehausan. Kullama warada haudan, setiap kali dia mendekati telaga, muni'a minhu, dia dihalangi. Jadi nanti ada dalam kehidupan akhir orang yang dihalangi mendekati telaganya Nabi. Jadi di mahsyar itu tempat yang panas, ya, gersang, nggak ada tanaman, apalagi bangunan seperti ini, orang nggak bisa kipas-kipas, nggak ada kipas, apalagi kipas angin, apalagi AC, ya kan, nggak ada tanaman. Jadi antara manusia dengan matahari itu sangat dekat. Antara dia dengan matahari sangat dekat. Manusia akan berkeringat sesuai dengan amal perbuatan dia dalam kehidupan dunia. Tentu kita semuanya kehausan. Tapi setelah syafaat nanti ada al-haud. Ya, ada al-haud. Tiap nabi punya al-haud, punya telaga. Nah, disebutkan oleh Nabi, kemudian aku melihat ada di antara umatku yang dia kehausan, kullama warada haudan, setiap kali dia mendekati telaga, muni aminhu, dia dihalangi, dihalau. Siapa yang jaga telaga? Para malaikat. Ada orang-orang yang terhalang dari telaga. Faja'ahu siyamu Ramadan, maka kemudian puasa Ramadan mendatanginya. Ini menunjukkan bahwa amal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia itu nanti akan berupa makhluk. Ya, termasuk juga yang kita lakukan nanti seperti duduk kita ngaji pada malam hari ini, itu nanti di alam kubur berupa makhluk. Jadi di alam kubur itu nanti berupa makhluk, ya, sehingga kita akan senang. Ya, kita laki-laki ini biasanya kan sering antarkan jenazah. Ya, sekali-kali lah kita lihat, lah ya, orang yang mati itu nanti sama siapa. Gitu. Sampai ada orang yang ketika pernah itu meninggal karena saking nggak ingin melepaskan orang tuanya, akhirnya dia buat tempat untuk istirahat dia. Jadi dia pengen menemani orang tuanya di situ. Kasihan kalau bapak ditinggal sendirian. Ya. Tapi kita mengimani amal kita dalam kehidupan dunia itu yang nanti akan menemani. Ngaji kita seperti malam hari ini. Kemudian puasa kita, sedekah kita, ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar kita, itu nanti akan menemani. Nah, sama juga dengan puasa. Puasa akan mendatangi dia, fasaqahu wa rawahu, maka puasa memberinya minum, wa rawahu, dan menghilangkan dahaganya. Akan menghilangkan dahaganya. Maka kita berharap nanti dalam kehidupan akhir, ya kan, puasa datang kepada kita untuk bisa membela kita. Demikian juga dalam hadis yang masyhur kita pernah mendengarnya, diriwayatkan At-Tirmidzi, Al-Hakim juga, ya, bahwa di malam bulan Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, jika pada malam pertama di bulan Ramadan, sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatul jan, dan tempat jalannya setan itu dibelenggu, dilemahkan, ya, dilemahkan. Wa khuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, falam yaftah minha babun, falam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu darinya dibuka.
Wa futihat abwabul jannah, kemudian dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun yang ditutup. Ya, tidak ada satupun yang ditutup. Jadi pintu surga semuanya dibuka, enggak ada yang ditutup. Pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada yang dibuka. Ya. Kemudian nada munadin, penyeru berkata, ya baghil khair, wahai pencari kebaikan, akbil, kemarilah. Wa ya baghi syarr, wahai pelaku keburukan, aksir, berhentilah. Walillahi utaqa minan nar, dan bagi Allah ada orang yang dibebaskan dari neraka, wa dzalika kulla lailatin, dan itu adalah setiap malam. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka seharusnya ini memotivasi kita untuk semangat puasa. Jadi bukan lagi sekedar kita puasa, oh kewajiban. Ya, kewajiban. Kalau hanya sekedar kewajiban berat. Kita saja kalau mengerjakan tugas, kalau itu hanya sekedar kewajiban berat. Tapi kalau kita memikirkan di sana, oh ada kebaikannya ini dan lain sebagainya, maka semakin memperingan, mempermudah kita untuk melakukannya. Makanya pentingnya menanamkan nas-nas tentang fadilah, ya, diantaranya puasa ini, agar kita mudah mengerjakannya. Kemudian pembahasan berikutnya, yakni tentang keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Ya, ini juga hendaklah kita perhatikan di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar semangat puasanya, tetapi juga semangat melakukan kebaikan. Apa saja kebaikan yang hendaklah kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah as-shadaqatu, sedekah. Ya, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, seutama-utama sedekah di bulan Ramadan. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tapi ini riwayatnya dhaif. Tetapi ada hadis yang sahih, yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man fattara shaiman, siapa yang berikan buka kepada orang yang puasa, kana lahu mithla ajri shaim, maka baginya pahala seperti pahala orang yang puasa, min ghairi ayyanqusa min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Maka para suami, bapak-bapak, ya, niati memberi nafkah, ya, istri, anak-anaknya, apalagi yang akil baligh, ya, untuk memberi makan orang yang puasa. Insya Allah dapat pahalanya. Ya, apalagi kalau istrinya kan nggak kerja, ya, ini untuk buka puasa, maka kita dapat pahala puasanya istri tanpa mengurangi pahala puasanya istri. Manfaat rasa iman ini bukan kita ngasih orang luar saja, bukan. Kita naruh di masjid. Yang utama itu yang wajib. Yang wajib siapa? Ya istri anak kita. Yang wajib itu istri anak kita. Yang lainnya itu sunnah. Ya, maka niati seperti itu. Ya, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Nabi bersabda, man fattara shaiman ala ta'amin aw syarabin min halalin, siapa memberikan buka orang yang puasa, ya, makanan atau minuman yang halal, sallat alaihil malaikatu, maka para malaikat bersolawat kepadanya, mendoakan dia, fi sa'ati syahri Ramadan, di saat-saat bulan Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadar, dan malaikat Jibril salawat kepadanya pada malam Lailatul Qadar. Fattara shaiman itu tidak identik dengan memberikan nasi. Kan fattara shaiman itu kan membuat orang puasa itu buka. Maka dengan memberikan air mineral seperti ini, itu sudah fattara shaiman. Dengan memberikan kurma, maka itu fattara shaiman. Dengan memberikan makanan, itu fattara shaiman. Apalagi memberikan makan, itu juga bagian dari fattara shaiman. Maka apapun yang kita berikan yang membuat mereka berbuka, maka bagi kita pahala puasa mereka tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sedekah, ya. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail. Ini diantara kebaikan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini tidak wajib.
tetapi fadilahnya besar. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, landasannya iman dan mencari pahala. Landasannya iman dan mencari pahala. Iman tadi, ya, iman kepada firman Allah surat Al-Baqarah 183. Kemudian juga beriman kepada hadis-hadis Nabi tadi. Kemudian ihtisaban, mencari pahala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu diampuni. Siangnya puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Malamnya qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka jangan sampai lewatkan sholat tarawih berjamaah. Atau kalau misalkan nggak berjamaah, ya paling nggak ya tarawih, ya sholat sendiri. Tapi ada keutamaannya. Kalau sholat berjamaah, man sholla ma'al imami hatta sharifa, man qama ma'al imami hatta sharifa, kutiba lahu qiyamul lailah ay kama qala. Siapa yang qiyamul lail bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatatkan untuknya sholat semalam suntuk. Bagaimana dengan wanita? Saya Shalih Fauzan hafizallahu taala menyebutkan yang paling baik tetap di rumah. Tapi kalau dia mau sholat jamaah, ingin dapat fadilah bersama imam, tidak apa-apa, nggak boleh kita larang. Nggak boleh kita larang. Apalagi pada malam-malam Ramadan, apalagi pada 10 hari yang terakhir, ya. Jadi apalagi pada 10 hari yang terakhir, jangan sampai dilewatkan. Karena kebaikan Ramadan itu justru terkumpul di akhir. Kemudian yang ketiga, tilawatul Quran. Hendaklah kita memperbanyak tilawatul Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memperbanyak bacaannya itu, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca Al-Quran dalam sholatnya, sehingga sholatnya itu dipanjangkan. Ya, memperbanyak baca Al-Quran, terlebih lagi dalam sholat. Makanya kalau sekarang kita sering melihat fenomena mengkhatamkan Al-Quran di bacaan sholat tarawih plus sholat malam. Ya, karena memang seperti itu yang diteladankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan salafus soleh, ya rahimahullah ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu ketika Al-Quran akan bisa memberikan kepada kita syafaat atau pembelaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Nabi pernah bersabda, as-siyamu wal qiyamu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan qiyam akan memberikan syafaat, pembelaan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus shaum, puasa berkata, Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyaraba binar. Wahai Rabb, aku telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an berkata, mana'tu nauma bil lail. Aku menghalangi dia daripada tidur di malam hari. Fasyaffi'na bih, maka jadikan kami pemberi syafaat untuknya. Jadikan kami pembela dia dengannya. Nah, seperti itu. Ya, maka dan yang kita harus imani para jamaah, bacaan Al-Quran yang kita baca dalam kehidupan dunia, nanti dalam kehidupan akhir berupa makhluk. Sama seperti tadi, amal kita di alam barzah berupa makhluk. Mati saja, kematian yang kita nggak bisa melihat. Kematian itu adalah lepasnya ruh dari jasad. Nanti dalam kehidupan akhir akan berupa makhluk. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Ya kan? Ketika penghuni surga berada di surga, penghuni neraka berada di neraka, kemudian didatangkanlah, ya kan, kambing gibas yang kelabu. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, ya ahlun nar, hal tadruna ma hadza, kalian tahu nggak ini apa? Al maut. Jadi orang penghuni neraka tahu itu kematian. Kemudian penghuni surga juga ditanya, ya ahlal jannati hal tadruna ma hadza, kalian tahu ini apa? Semuanya mengatakan kematian. Kemudian setelah itu disembelih. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nari khuludun wala mauta, wa ya ahlal jannati khuludun wala mauta. Hai penghuni neraka, kalian akan kekal tidak ada kematian, dan kalian penghuni neraka, penghuni surga, kalian akan kekal tidak ada kematian. Jadi kematian saja yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini tidak ada bentuknya, tapi dalam kehidupan akhir nanti akan ada bentuknya.
Kemudian yang adalah kita lakukan juga kebaikan di bulan Ramadan, yakni iktikaf. Iktikaf itu mulazamatul masjid, ya, lil ibadah, menetapi masjid, tetap di masjid untuk ibadah taqarrub, ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan. Maka kalau kita, ya, tidak ada kesibukan harus kerja, ya, 10 hari yang terakhir. Kalau nggak bisa, ya ambil malamnya. Kalau nggak bisa, ya ambil yang ganjil. Ya, tapi kalau penetapan Ramadannya bareng. Nah, kalau penetapan Ramadannya nggak bareng, bingung nanti. Ya, mana yang ganjil, mana yang genap. Maka ambil seluruh malam. Ya, seluruh malam. Ya, walaupun di masjid hanya mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, udah terhitung iktikaf. Ya, tapi yo mosok sih seperti itu. Ya kan enggak. Jadi ya 1 jam, 2 jam, ya kan? Usahakan untuk iktikaf. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam, Al-Haythami juga, Nabi bersabda, al-masjid baitu kulli taqiyin. Masjid itu rumah setiap orang bertakwa. Wa takaffalallahu, Allah menjamin, liman kanal masjid baitu, siapa yang menjadikan masjid itu rumahnya, birrauhi warahmati wal jawazi ala sirat, dengan ketenangan, dengan rahmat, dengan kemudahan berjalan di atas jembatan, ila ridwanillahi ilal jannah, sampai tiba kepada keridhaan Allah, sampai tiba di surganya. Ya. Jadi salah satu amal yang memudahkan kita melewati jembatan itu ternyata adalah dengan kita sering menjadikan masjid itu sebagai tempat tinggal kita, atau kita sering iktikaf di sana. Kemudian yang terakhir, umroh. Ya, umroh. Ya, umroh di bulan Ramadan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, disebutkan, ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Makanya kenapa kalau bulan Ramadan itu rame Masjidil Haram itu, ya. Dan biayanya kalau kita dari Indonesia itu biayanya sama dengan biaya haji dulu. Tapi kalau sekarang hajinya lumayan mahal, ya. Ya, kalau dulu sebelum kenaikan, jadi haji umrah di bulan Ramadan itu biayanya sama dengan haji. Ya, biayanya sama dengan haji. Karena apa? Mencari fadilah ini. Khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan membahas rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Kalau dalam kitab Minhajul Muslim, kalau dalam kitab yang lain cuma 2. Yang pertama adalah niat. An-niyah. Niat itu apa? Azmul qalb, azamnya hati. Makanya niat itu sebenarnya amalan hati. Ala saum, untuk puasa, mengerjakan perintah Allah, pengen mendekat kepada Allah. Taqarrub itu apa sih? Mendekat. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan jauh dari nerakanya. Seperti itu. Ya, mendekat kepada Allah dengan yang Allah perintahkan. Ya. Nah, karena dalil umum innamal a'malu binniyat, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat An-Nasa'i, Ad-Darimi dan Ad-Daraqutni, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Makanya dari sini, ini pendapat yang kuat mengatakan niat puasa itu harus tiap malam. Walaupun ada ahli ilmu yang berpendapat boleh puasa bulan Ramadan itu sekali, tapi ini pendapat yang lemah. Ya. Jadi karena puasa Ramadan itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darimi dan Ad-Daraqutni ini menegaskan bahwa niat puasa itu setiap malam. Ya, setiap malam. Nah, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh ketika matahari telah terbit, ketika fajar telah terbit boleh.
Karena dalil Nabi SAW sering kalau pagi tanya kepada istri-istrinya, ada makanan? Enggak ada. Ya sudah, kalau gitu aku puasa. Ya, itu seringnya Nabi SAW. Kalau kita ada makanan? Enggak ada. Beli di luar, kan gitu. Ayo marung gitu. Nabi SAW enggak ada makanan, puasa. Ya, nah ini. Ya, nah ini seperti dalam hadis Aisyah disebutkan Nabi SAW pernah masuk ke rumahku suatu hari kemudian berkata, hal indakum syai', ada enggak sesuatu dimakan? Kami katakan tidak. Maka Nabi bersabda, fa inni shaim, baik aku sekarang puasa. Nah, tapi kalau puasa Ramadan enggak boleh. Ya. Nah, mulai kapan niatnya? Niatnya itu mulai ada yang mengatakan tengah malam, ada yang mengatakan awal sepertiga malam yang terakhir. Nah, kalau tengah malam itu berarti bukan, ini masalah sahurnya ya, bukan. Niatnya mulai malam. Hitungan malam itu adalah sejak terbenamnya matahari. Berarti niat ba'da taraweh boleh. Niat ba'da maghrib juga boleh. Karena hitungannya malam itu adalah ketika matahari terbenam. Jadi mulai pada maghrib saya niat besok mau puasa. Atau setelah taraweh biasanya orang-orang melakukan, atau mau tidur boleh, ya kan? Atau ketika sahur. Ya, nah orang mengatakan wong sahur kan mesti poso, ya turun tentu. Niate poso, niate sahur opo kan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi harus diiringi dengan niat. Kemudian yang kedua rukunnya adalah imsak, menahan. Ya, menahan dari perkara yang membatalkan seperti makan, minum dan jima. Nah, dalam kitab Minhajul Muslim ini ditambahi rukun yang ketiga, yakni waktu. Waktunya kapan? Dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi ini rukunnya. Beliau dalam kitab ini dikatakan sekiranya orang puasa malam kemudian berbuka siang, enggak sah. Enggak sah. Seperti orang yang puasa malam kemudian bukanya siang itu apa? Orang mau operasi, ya. Nanti mulai jam 10 puasa ya, gitu. Mulai jam 10 puasa, besok operasi. Padahal puasanya ya enggak sampai operasi, bahkan sampai selesai operasi. Kan selesai operasi enggak boleh makan. Sebelum apa? Buang angin. Baru kalau setelah buang angin boleh makan. Karena kalau enggak buang angin berarti ada yang salah dari fisiologi tubuhnya. Kemudian kita lanjutkan sunnah-sunnah puasa. Khotul iman yang dirahmati Allah. Sunnah-sunnah puasa ini menjadikan kenapa puasa itu banyak sekali pahalanya. Kalau kita ngikuti sunnahnya, maka pahalanya tambah banyak. Yang pertama apa? Takjilul fitr, menyegerakan buka. Ya, takjilul fitr. Takjil. Ya, kalau sekarang takjil itu apa? Siapno takjile. Takjile minuman, ini kurma, gorengan itu takjil. Nah, terus kalau makanan bungkusan bukan takjil. Maksudnya takjil itu apa? Menyegerakan. Inda tahaqquqi ghurubi syams, ketika jelas matahari sudah terbenam. Jadi ketika matahari segera terbenam, sudah langsung. Ya. Bahkan sebelum sholat jangan sampai kita enggak makan dulu, enggak minum dulu, enggak membatalkan puasa dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW disebutkan oleh Anas, lam yakun liyusalliyal maghrib hatta yuftira walau ala syurbati ma. Nabi SAW itu enggak sholat maghrib hingga beliau buka walaupun dengan seteguk air. Makanya enggak boleh kita enggak ngikuti sunnah. Kalau misalkan wis sholat dhisik, engko sholat ketinggalan, enggak, minum dulu atau makan kurma dulu. Ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khair, manusia senantiasa dalam kebaikan ma'ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan buka. Ya, beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu baru buka kalau warna merah di langit itu hilang, kalau bintang sudah kelihatan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Ya, orang-orang Rafidhah itu baru buka kalau sudah isya, tapi kalau ini enggak. Ya, nah kita
Justru takjilnya harus disegerakan. Yang kedua, termasuk yang disunahkan, yang kita akan dapat pahala, berbuka dengan rutop. Kalau nggak ada rutop, tamar. Kalau nggak ada tamar, air. Rutop itu apa? Kurma basah. Kurma basah itu biasanya yang disimpan di freezer itu loh, ya. Nyimpennya di freezer, banyak airnya. Kalau yang biasanya dibagi orang dibungkusi 3-3 itu namanya tamar, kurma kering. Ya, kurma kering. Kalau nggak ada, maka dengan air. Ya, yang afdol adalah yang pertama. Sebenarnya ini adalah kebiasaan Nabi, ya kan? Tapi kita akan berusaha untuk menepati biar tepat sesuai dengan kebiasaan Nabi. Kita kan karena cinta Nabi pengen niru, gitu loh. Sebenarnya tidak harus, mau buka dengan gorengan juga boleh. Ya, orang Indonesia kalau nggak ada gorengan, walaupun ada kurma nggak afdol. Ya, nggak afdol. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita ingin tepat dengan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa buka di atas rutop sebelum sholat. Kalau tidak ada dengan kurma kering, tamroh. Kalau tidak ada, maka minum beberapa teguk air. Bisa 3, bisa 5, bisa 7. Tapi kalau kita biasanya 3. Ya, cek ngirit. Ya, sebenarnya dibuka aja, silakan mau ngambil berapa gitu kan. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika buka. Berdoa ketika buka. Sebenarnya doa ketika buka itu tidak ada riwayat yang sahih ya. Yang ada riwayat yang bisa diterima itu dhahabat dhoma. Ya. Tapi kalau dalam kitab Minhajul Muslim ini disebutkan dalam hadis Abu Daud disebutkan doanya Allahumma laka sumna wa ala rizqa aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, ya, kami puasa untuk Engkau dan atas rizkimu kami berbuka, maka terimalah puasa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, atau doa yang diriwayatkan dalam kitab Al-Adhkar Al-Nawawi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau di sini katakan sahih ya. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan rahmat-Mu allati wasi'at kullasyai, yang meliputi segala sesuatu, antaghfira li dzunubi, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Nah, kalau ini bacanya sebelum buka. Kalau dhahabat dhoma wa abtalatil uruq, bacanya kapan? Setelah buka. Kenapa? Karena dhahabat dhoma wa abtalatil uruq wa tabatul ujur, insyaallah itu bukan doa. Ya, dhahabat dhoma telah hilang dahaga, ya. Wa dhahabat dhoma wa abtalatil uruq, urat-urat telah basah, wa tabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Tapi kalau doa sebelum, kenapa? Karena doa, ya, doa ketika kita dalam kondisi puasa itu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam fadilah doa. Ya, semakin kita mau mendekati buka, ya, semakin kita kondisinya lemah, maka doanya itu diijabahi. Orang lemah itu doanya diijabahi. Seperti hadis Nabi, wattaqu da'watal madlum, berhati-hatilah dari doanya orang yang teraniaya. Jadi semakin dia lemah, doanya itu semakin diijabahi. Makanya semakin mendekati buka, maka doanya semakin diijabahi. Makanya sibukkan dalam berdoa, ya, mulai jam ya 1/4 atau setengah jam atau 10 menit sebelum buka, minta kepada Allah apa yang kita hajatkan. Kemudian berikutnya yang keempat, sahur. Ya, ini termasuk sunnah. Kalau kita melakukannya, menjaganya, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Yakni makan dan minum di waktu sahur di akhir malam dengan niat puasa. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Sesungguhnya yang membatasi atau membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ini adalah pada makan sahur.
Jadi bedanya puasa kita dengan ahli kitab itu pada masalah sahur. Makanya Nabi memerintahkan sahur dalam hadis Bukhari Muslim, tasahharu, sahurlah walau bijur atima. Tasahharu fa inna fi sahur barakah. Sahurlah kalian sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita ditekankan betul untuk sahur. Ya. Kemudian yang kelima, sahurnya ini diakhirkan. Sebagaimana sabda Nabi tadi, la tazalu ummati bi khair, umatku masih senantiasa dalam kebaikan, ma akharu as-sahur, kalau mereka mengakhirkan sahur. Nah, waktu sahur itu kapan? Mulai dari tengah malam. Ya, tengah malam. Tengah malam itu hitungannya kalau malam mulai maghrib itu jam 6, kemudian subuh jam 4 misalkan, berarti dibagi 2. 5 jam. Berarti boleh sahur mulai jam 11 atau jam 12 atau jam 1, jam 2 boleh. Ya kan? Wa yantahi qabla fajar, dan terhenti sahur itu sebelum fajar. Ya. Tetapi lebih utama kalau diakhirkan. Jadi lebih utama kalau dia diakhirkan. Karena apa? Wa akharu as-sahur. Mengakhirkannya bagaimana? Dalam hadis Zaid bin Thabit disebutkan, kami sahur bersama Rasulullah, tsumma qama ila shalah, kemudian berdiri menegakkan sholat. Jadi sebenarnya sahur yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu sahur kemudian sholat subuh. Nah, kalau sahurnya jam 3, alamat setelah itu mesti tidur. Kemudian kelewatan sholat subuh. Apalagi sahurnya jam 2, apalagi sahurnya jam 1. Ya kan? Nah, maksud daripada ini diantara tujuannya adalah agar bisa menegakkan sholat subuh. Kam kana bainal adzan was sahur. Ditanya, ya kan, berapa jarak antara adzan dan sahur? Ya, disebutkan Nabi bersabda qadra khamsina ayat, sekitar 50 bacaan ayat. Kalau 50 bacaan ayat itu kira-kira berapa menit? Ada setengah jam? Enggak sampai. Ya, seperempat atau 20 menit lah. Nah, tapi kalau makan besar, padang, rawon, ya enggak cukup Ustaz. Seperempat jam 20 menit, ya makannya ya sebelumnya. Ya, oke lah, misalkan setengah jam sebelum adzan makan. Tapi nanti yang ringan-ringan, nah ketika mau mendekati subuh itu. Justru sebenarnya imsak yang di umum itu ya imsak itu. Imsak lu ojo mangan gitu kan. Justru itu termasuk waktu yang kita dianjurkan untuk sahur. Ya, makanya tambahin minumnya barangkali kurang, nanti jangan sampai dehidrasi gitu. Atau minum obat gitu kan. Ya. Nah, kalau makan janganlah ya. Kalau makan kue yang kecil-kecil enggak jadi masalah. Justru itu sangat dianjurkan. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang dimakruhkan dalam puasa, berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyak. Jadi berkumur atau istinsyak, masukkan air ke hidung itu tidak boleh berlebih-lebihan, atau nggak boleh disempurnakan. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai dikatakan Nabi bersabda, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Sempurnakan istinsyak, masukkan air ke hidung kecuali kalau puasa. Maka kalau puasa ya hanya syarat saja, pokoknya masuk ke hidung, jangan sampai ditarik sampai masuk ke dalam. Khawatirnya nanti airnya masuk ke dalam tenggorokan, ya kan? Makruh. Ya. Kemudian yang kedua, mencium istri. Itqat tuthiru syahwatan. Jika hal itu menggerakkan syahwatnya. Makanya tiap orang harus bisa ngukur dirinya. Aku lek ngambung bojo iku kok mesti anu ya. Nah, iku gak boleh. Ya jangan. Ya wis mik gak usah cipika-cipiki, cium tangan aja wis, gitu aja. Ya. Tapi kalau misalkan enggak khawatir, ya kan, enggak menggerakkan syahwatnya, maka boleh. Ya. Demikian juga idраmatun nazar, ya, terus-menerus melihat istrinya. Enggak boleh. Ya. Jadi terus-menerus melihat istrinya itu enggak boleh karena khawatir menggerakkan syahwatnya. Atau yang keempat, memikirkan jima.
nggak boleh mikirkan jima, pikirkan yang lain. Ya, pikirkan nanti mau makan apa gitu kan, daripada mikirkan jima. Ya. Kemudian ya memegang apa itu namanya tangannya istri. Ya, kalau dikhawatirkan ini. Kemudian berikutnya adalah dzauqul qadari awit ta'am, mengicipi makanan. Kecuali yang ada hajat. Kalau ada hajat, misalkan dia tobah, dia itu adalah koki, maka boleh, tapi sekedarnya. Jangan sampai masuk ke tenggorokan. Ya, kemudian berkumur untuk orang yang tidak wudu atau tidak ada hajat. Kemudian berikutnya adalah bekam atau fasdu. Bisa juga di sini donor darah. Kalau dikhawatirkan nanti membuat badannya lemah, ya kan? Tapi ada yang berpendapat kalau hijama itu justru membatalkan puasa. Karena apa? Karena pada umumnya orang bekam, ya, dia akan lemah. Demikian juga orang fasdu akan lemah. Demikian juga orang donor darah akan lemah. Jadi ada yang berpendapat bahwa ini justru membatalkan. Ya, ini justru membatalkan. Kemudian yang terakhir, mungkin ini aja yang terakhir ya. Apa yang dibolehkan bagi orang yang puasa? Yang pertama adalah siwak. Siwak sepanjang hari boleh. Ya, boleh. Tetapi memang ada berpendapat kalau sudah zawal tidak boleh. Sudah zawal, misalkan matahari sudah tergelincir ke arah barat. Artinya selepas zuhur itu tidak boleh, itu dimakruhkan. Ya. Sama juga sebenarnya dengan gosok gigi. Cuman bedanya siwak dengan gosok gigi itu apa? Kalau siwak kan dia nggak pakai berkumur. Jadi dia basahinya dengan liurnya. Itu ya. Jadi beda. Ya, maka kalau misalkan mau gosok gigi ya sebaiknya hati-hati. Jadi kumur seperti tadi karena ada hajat, kemudian jangan sampai airnya itu masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian at-tabarrud bil ma', mendinginkan tubuh dengan air atau mandi. Mandi keramas karena kondisi sangat panas, ya kan? Maka diperbolehkan. Au yaghmas fihi. Atau misalkan berenang. Tapi kalau berenang hati-hati. Ya, jangan sampai kepalanya khawatirnya nanti masuk telinga atau khawatirnya masuk ke apa itu namanya hidung, khawatirnya masuk ke mulut. Ya, ini. Kemudian safar untuk hajat yang dibolehkan. Ya. Jadi safar untuk hajat yang diperbolehkan. Tapi kalau misalkan nanti dari safarnya akhirnya dia nggak kuat, kemudian harus buka, ya nggak jadi masalah, dia buka. Kemudian berobat dengan dawa obat yang halal, ya selama tidak masuk ke tenggorokannya, seperti menggunakan suntik, tetapi selama itu bukan makanan. Tapi kalau makanan maka tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Orang diinfus, tapi infusnya itu untuk mengganti makanan dia. Karena ada orang yang sakit nggak mau makan sehingga harus diinfus. Nah, maka kalau diinfus berarti puasanya batal. Ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Sebenarnya kalau bahas kitab Minhajul Muslim seharusnya berapa seri. Ya, ini fikih ringkas, namanya fikih ringkas. Mungkin ini ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan atau jelas? Oke, Abdul. Salah satu orang yang dibolehkan tidak berdasarkan yang safar. Misalkan saya besoknya safar, apakah boleh saya malam tidak sahur? Apakah sahur dulu nanti baru kita kesalahan ketika tidak puasa boleh gunakan puasa? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebaiknya safar dulu, ya kan? Kemudian kalau tidak kuat maka silahkan berbuka. Kenapa demikian? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Walaupun ada juga sahabat yang mereka tidak berpuasa karena mereka di tengah-tengah safar ketika itu. Jadi ketika mereka di tengah-tengah safar, bukan mereka mau safar ya besok kemudian langsung mereka berbuka, tidak. Ya. Jadi
mereka di tengah-tengah safar kemudian mereka, karena pada masa dulu kan safar nggak cukup sehari 2 hari kan, berhari-hari bahkan sampai berpekan-pekan itu kan ya. Nah jadi dari situ akhirnya mereka tidak berpuasa karena masih di tengah-tengah safar. Nabi SAW sendiri tetap berpuasa, tapi ketika pernah dalam peristiwa perang Tabuk kalau tidak salah, Nabi SAW berbuka, akhirnya para sahabat juga berbuka ya. Jadi sebaiknya berpuasa lebih dulu. Kalau baru kemudian tidak mampu, maka diperbolehkan. Kemudian hitungannya safar itu juga harus kita pahami bahwa kita betul-betul safar, ya, bahwa kita betul-betul safar. Kita belum pernah melakukan safar ke sana, kemudian, ya kan, kita nggak kuat, kemudian baru kita berbuka. Terus juga harus diketahui safarnya itu apakah safar yang wajib, safar yang sunnah, ataukah safar yang mubah. Kalau safarnya makruh sama haram nggak boleh, ya kan. Misalkan tijaroh itu mubah, ya kan. Safar sunnah seperti umroh yang kedua itu safar sunnah, ya kan. Mencari ilmu, ya itu bisa safar sunnah. Bisa juga safar wajib kalau ingin mengangkat dari kejahilan. Allah bisa. Itu nggih. Sudah cukup? Okay. Jadi kalau misal berobat itu gimana? Berobat. Okay. Nah, berobat itu kita disuntikan suatu cairan misalnya, tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang diharamkan. Itu membatalkan puasa. Itu bukan makanan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau itu adalah darurat, ya, darurat, itu memang betul-betul darurat. Yang mengatakan itu darurat, yang lebih ngerti tentu adalah petugas medis, ya kan. Ini nggak ada lagi arubahnya, hanya ini, ya kan, darurat. Maka ad-darurat seperti dalam kaidah usul tubihul mahdzurat, memperbolehkan yang diharamkan. Tetapi kadar darurat itu tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh menjadi kebiasaan.